Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk melakukan proses optimasi program awal. Nah, kita lanjutkan sambil melihat lagi. Ini kemarin ada masalah berkaitan transportasi ya. Nah, masalahnya ini, kemudian kita sudah melakukan pengerjaan untuk program awalnya menggunakan FAM dan metode inspeksi. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengecek apakah program awal yang sudah kita buat, baik itu pakai yang NWC ya, Northwest kemarin, ataupun menggunakan FAM ataupun metode inspeksi, kita harus mengecek apakah program awal yang sudah kita buat itu sudah optimal. Nah, untuk mengecek optimalnya, kita ambil contohnya gitu ya. Ini bagian sini kita cek lagi hasil yang FAM yang sebelumnya sudah kita buat di sini. Ini ya FAM-nya. Kita taruh lagi dalam bentuk tabel. Ini yang dari hasil FAM taruh ke sini, maka kita kembalikan lagi dari nilai-nilai awal di masing-masing selnya. Yang akan kita lakukan pertama ialah mengecek bagaimana opportunity cost atau peluang nilai-nilai kosong ini, apakah masih peluang untuk bisa dioptimalkan. Di opportunity cost ini, jadi mencari sel, jadi di sel-sel kosong yang tidak dipakai ini apakah punya peluang untuk dipakai gitu. Nah, bagaimana cara untuk mencari opportunity cost-nya ini? Nah, ini ada dua cara, menggunakan metode stepping stone atau satu lagi ada ya, jadi ada metode yang kita pakai sekarang ya, metode stepping stone. Nah, dengan metode stepping stone ini yang akan kita lakukan ialah mengecek gitu ya, membuat loop pada sel kosong. Loop yang dimaksud bagaimana? Loopnya ini gitu ya, misalkan aja tadi kan A11 ini gitu ya, bagian ini kan kosong, kita akan mencari opportunity cost-nya. Nah, untuk sel ini gitu ya, loopnya itu bagaimana caranya kita menggerakkan gitu ya, menggerakkan dari A11 ke sel-sel yang ada isinya. Di sel-sel yang ada isinya kan, dan kembali ke A11. Jadi melewati beberapa sel yang ada isinya, muter gitu ya, sedemikian hingga kembali lagi ke sel yang tadi tujuannya. Misalkan aja A11, kita bisa saja memilih ini, cuma kan loopingnya jadi tidak, loopingnya yang efektif. Kalau misalkan A11, kalau ini kan dipilih ya lebih efektif langsung ini, maka milihnya yang paling efektif. A11 paling cepat gitu ya, nanti milih yang hijau ini A11, maka milih yang ini itu 31 dia di baris ketiga kolom ke-1, kemudian ini ya baris ketiga kolom ke-4, kemudian baris pertama kolom ke-4. Yang ini enggak, jadi yang efektif. Jadi ini sudah muter, sudah loop. Nah, yang ini tidak usah, tidak gitu ya. Yang baris pertama kolom kedua itu tidak. Kemudian proses perhitungannya, nilai di sel yang bersangkutan gitu ya. Jadi pas muter ini nilai yang bersangkutan, kemudian di sebelahnya dikurangkan itu ya, 30 kurangi 2 nilai awalnya ya, 30 kurangi 2, ke sebelah itu jadi dipositifkan, ditambahkan.
ditambah 12, ke sebelahnya jadi dinegatifkan, dikurangi 12. Itu. Jadi prosesnya bahwa ini itu ketika looping ini satu, ketika bagian A11 yang bagian 11 ini ditambah, maka akan mengurangi sebelahnya. Nah, ini dikurangi, ini akan ditambah, ditambah, ini harus dikurangi. Ini prinsipnya looping itu semacam itu gitu ya. Nah, ini mencari opportunity cost pada sel 11. Seterusnya semuanya dicari yang kosong-kosong gitu ya. Nanti silahkan ini ya, misalkan 11 ini tadi gitu ya. Nah, nanti setelah tadi perhitungan tadi dinegatifkan, cari semuanya gitu ya. Maka cari mana itu ya sel yang tidak negatif sendiri. Nah, yang tidak negatif ini, kalau ada yang tidak negatif, maka pertanda programnya belum optimal. Paling enggak sampai 0 ya. Dia yang kalau programnya itu positif gitu ya, nilainya positif, maka programnya belum optimal. Nah, kalau belum optimal, kita lanjut ke langkah selanjutnya ini ya. Langkah selanjutnya, setelah kita tahu kalau 3.5 ini baris ketiga 5 ini bisa belum optimal, artinya bisa diperbaiki ya. Maka ini kita lihat ya, tadi loopingnya seperti apa. Loopingnya itu 3, 4, 4, dan 45 ini ya. Nah, di antara 3 ini mana yang paling kecil nilainya itu ya, nilainya itu yang mana? Ini kan nilai yang bagian ininya ya, bagian sebelahnya ini. Jadi ada 180, 270, 450, maka 180 yang paling kecil. Yang 180 itu pindahkan ke yang tadi perlu diperbaiki. Jadi ini 180-nya pindah ke sini gitu ya. Kalau 180 dipindah, maka ke sebelahnya itu dikurangi gitu ya. Ke bawah ditambahkan gitu ya. Sebelah ini dikurangi. Nah, ini jadinya gini, 270, 450, yang sebelah sini kosong. Nah, yang bagian setelah ini kita lanjutkan gitu ya. Proses pengecekan ulang ini sel yang kosong. Dicek ulang apakah ini, kalau sudah ini baru dikatakan ini optimal gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.